Inti dari dakwah strategi Abbasiyah ini adalah bahwa Islam ini harus menyebar, bukan karena paksaan pedang saja, bukan, tetapi karena daya tarik dan keunggulannya. Dalam video kali ini saya akan membahas apa sih pola dakwah pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, jadi teman-teman, Daulah Abbasiyah ini adalah dinasti kekhalifahan Islam terbesar kedua yang berkuasa setelah menggulingkan Bani Umayyah. Dinasti ini berkuasa selama lebih dari 5 abad setelah periode yang dikenal dengan zaman keemasan Islam atau yang bisa kita kenal juga sebagai The Golden Age, karena kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Nah, ketika Daulah Abbasiyah ini bangkit pada tahun 750 Masehi, pola dakwah Islam ini mengalami evolusi signifikan, teman-teman. Berbeda dengan Umayyah yang dominan melakukan ekspansi militer dan masih diselimuti sentimen etnis. Nah, Abbasiyah ini membuka babak baru, menjadikan intelektualisme dan peradaban sebagai alat dakwah yang paling ampuh pada masa itu, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, inti dari dakwah strategi Abbasiyah ini adalah bahwa Islam ini harus menyebar, bukan karena paksaan pedang saja, bukan, tetapi karena daya tarik dan keunggulannya. Khalifah-khalifah visioner seperti Harun ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun, ini memimpin langsung perubahan ini, membentuk apa yang disebut dakwah struktural atau top down. Nah, titik puncaknya adalah pendirian Bait Al-Hikmah atau yang bisa kita kenal dengan rumah kebijaksanaan yang berpusatnya ada di Baghdad. Ini bukan sekedar perpustakaan biasa, teman-teman, melainkan pusat penelitian global. Dengan mengucurkan dana besar untuk gerakan penerjemahan ini, Abbasiyah ini berhasil menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan kuno dari Yunani, Persia, dan India. Nah, melalui langkah yang strategis ini, mereka secara implisit menyatakan bahwa Islam ini adalah agama yang merangkul akal atau ratio, menjadikannya rumah bagi para ilmuwan dari segala bangsa. Baghdad pun bersinar pada masa itu, bersinar terang, teman-teman, sebagai pusat ilmu pengetahuan yang tak tertandingi. Dan inilah dakwah mereka, katanya. Dakwah melalui peradaban yang unggul. Dan pada saat yang sama, teman-teman, di lapisan masyarakat terjadi gelombang dakwah kultural atau yang bisa kita kenal dengan bottom up yang tak kalah dahsyat. Kebebasan berpikir dan dukungan negara ini melahirkan generasi emas para ulama. Mereka tidak hanya lagi berdakwah melalui lisan saja, tidak, tetapi melalui tulisan. 4 imam mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali ini membentuk kerangka hukum yang metodis dan terperinci. Para korektor hadis menyusun kitab-kitab induk yang menjadi rujukan abadi. Nah, dakwah langsung menyebar melalui teks, kitab, dan diskusi ilmiah di setiap halaqah atau majelis ilmu yang ada di masjid. Selain itu pula, teman-teman, kebijakan inklusif Abbasiyah terhadap mawali yang non-Arab, khususnya Persia, menghilangkan batas etnis dalam kepemimpinan mereka, menempatkan para intelektual non-Arab ini di posisi paling penting pada masa itu. Islam langsung berubah drastis dari identitas etnis menjadi identitas universal. Dan yang terakhir, itu kemakmuran ekonomi yang sangat luar biasa, menjadikan para pedagang muslim ini sebagai duta dakwah pada masa itu. Akhlak yang baik, etika berdagang yang jujur, dan kesejahteraan rakyat menjadi bukti nyata dari keindahan ajaran Islam. Nah, dengan pola dakwah yang benar-benar menggabungkan sokongan negara, kemudian inovasi intelektual, dan etos sosial yang inklusif, Daulah Abbasiyah ini benar-benar berhasil menempatkan Islam ini sebagai kekuatan peradaban utama di dunia. Menyebarkan ajarannya ini bukan melalui paksaan, bukan, tetapi melalui daya pikat, kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, penjabaran atau penjelasan tentang pola dakwah pada masa Daulah Abbasiyah. Mungkin sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kebajikan.